Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang uji normalitas menggunakan metode uji Lilliefors. Jadi, untuk uji Lilliefors ini biasanya digunakan pada data diskrit, yaitu data berbentuk sebaran atau tidak disajikan dalam bentuk interval. Untuk uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal yaitu bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata dan mediannya. Data yang membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Demikian juga pada simpangan bakunya. Langsung saja untuk langkah-langkah uji Lilliefors ini ada 9 langkah. Di sini saya sudah buatkan contoh, saya masukkan ke Excel, di mana contoh yang saya buat ada 9 sampel. Langsung kita mengikuti langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data sampel dari yang paling terkecil hingga yang terbesar. Jadi kita urutkan data yang paling kecil hingga yang terbesar. Di sini sudah diurutkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung nilai rata-rata skor sampel secara keseluruhan menggunakan rata-rata data tunggal. Jadi di sini kita menghitung rata-rata datanya atau X-bar-nya dengan cara sama dengan average. Kemudian di sini kita blok, enter, seperti itu. Ketemu 21 untuk X-bar-nya. Langkah yang ketiga yaitu menghitung standar deviasi nilai skor sampel menggunakan standar deviasi tunggal. Kalau menggunakan Excel, kita bisa langsung menggunakan rumus ya. stdef, kemudian ini di blok seperti ini, kemudian di enter. Ketemu 2,46. Langkah yang ketiga langkah yang keempat yaitu menghitung nilai ZI-nya dengan rumus XI dikurangi X-bar dibagi standar deviasinya. Jadi di sini menghitung ZI-nya itu sama dengan XI dikurangi X-bar, ini X-bar ya, dibagi standar deviasinya. Ketemu negatif 1,40. Begitu juga untuk seterusnya ya. Jadi XI dikurangi X-bar dibagi standar deviasinya. Nah, setelah kita menghitung nilai ZI-nya, langsung pada tahap selanjutnya, yaitu kita menentukan nilai dari tabel Z berdasarkan nilai ZI-nya dengan mengabaikan nilai negatifnya. Jadi, diingat-ingat ya, kita mengabaikan nilai negatifnya. Perhatikan untuk nilai ZI-nya, di sini ada negatif 1,40. Langsung kita buka pada tabel distribusi normal standar atau tabel Z. Ini tadi di sini nilainya negatif 1,40, tapi kita mengabaikan negatifnya, jadi 1,40. Kita lihat tabelnya, cara bacanya di sini ya, 1,4 kemudian 0. Nah, ini berarti nilai Z tabelnya adalah 0,4192. Di sini kita masukkan 0,4192. Di sini juga karena sama jadi 0,4192. Kemudian 0,59. 0,5. Di sini 0,5. 9. Berarti di sini 9 ini. Berarti 0,2224. Kita masukkan 0,2224. Oke. Kemudian 0,18. Kita lihat 0,18 di sini berarti 0,0714. 0,0714. Begitu juga untuk seterusnya ya. Kalian bisa melihat di tabel distribusi Z. Setelah kita menentukan semua nilai Z tabelnya,
Lanjut kita tahap selanjutnya, yaitu langkah yang keenam, menentukan besar peluang masing-masing nilai Z berdasarkan tabel Z. Nah, jika nilai ZI-nya itu negatif, maka rumus yang kita gunakan adalah 0,5 dikurangi nilai tabel Z. Nah, jika nilai ZI-nya positif, maka rumus yang kita gunakan adalah 0,5 ditambah nilai tabel Z. Oke, kita lihat. Jadi kalau nilainya negatif, berarti 0,5 dikurangi tabel Z. Kalau ZI-nya positif, 0,5 ditambah nilai tabel Z. Kita lihat di sini. Jadi untuk menghitung ini adalah sama dengan, di sini kita lihat nilai ZI-nya. Kalau nilai ZI-nya negatif, berarti 0,5 dikurangi nilai Z tabel. Hasilnya 0,0808. Di sini nilai ZI-nya negatif, berarti 0,5 dikurangi Z tabel. Di sini juga negatif, berarti 0,5 dikurangi Z tabelnya. Kemudian di sini ZI-nya negatif, berarti dikurangi juga Z tabel. Kemudian, nah di sini positif, berarti 0,5 ditambah Z tabelnya. Kemudian di sini juga sama, ditambah Z tabel. Ini juga karena positif, jadi 0,5 ditambah Z tabel. Ini juga 0,5 ditambah Z tabel. Ini juga positif, berarti 0,5 ditambah Z tabel. Oke, sudah ketemu untuk nilai FZI-nya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai frekuensi kumulatifnya dari masing-masing nilai Z untuk setiap baris. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah number of case atau n sampelnya. Jadi di sini gampang ya untuk menghitung SZI-nya, sama dengan ini, langsung aja ini dibagi 9 karena jumlah sampelnya adalah 9. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi ini 2 dibagi 9 dan seterusnya ya. Langsung bisa kita tarik. Bisa kita tarik ya ini. Nah, oke, sudah ketemu nilai SZI-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan nilai L hitungnya. Nah, nilai L hitungnya caranya dengan FZI dikurangi SZI. Oke, di sini kita tinggal memasukkan nilainya. FZI dikurangi SZI. Oke, ketemu. Itu juga seterusnya. Ini bisa langsung kita tarik garis, tarik kolom aja ya. Oke, nah di sini kalau nilainya negatif itu diabaikan aja ya, karena sifatnya untuk L hitungnya itu adalah mutlak, nilainya adalah positif. Jadi kita abaikan untuk nilai negatifnya. Ini kita bulatkan menjadi 4 angka di belakang koma. 5 angka di belakang koma aja. Oke. Jadi kita abaikan nilai negatifnya ya. Ini berarti langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir, apabila nilai L hitungnya kurang dari L tabelnya, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi ini sudah mencapai nilai menentukan hipotesisnya. Kita berarti melihat dari nilai L tabelnya atau tabel Lilliefors-nya. Kita lihat ya. Untuk menentukan L hitungnya, kita melihat pada tabel ini, FZI dikurangi SZI-nya, dengan melihat nilai L max-nya atau L maksimal, L yang paling besar. Dari 9 data ini, L yang paling besar adalah yang ini, 0,14142. Jadi inilah L yang besarnya atau L hitungnya. Kita tulis L hitung. Hitungnya berarti sama dengan 0,14142. Kemudian kita melihat L tabelnya.
L tabelnya, kita melihat pada tabel Lilieforce ya. Jadi menggunakan tabel Lilieforce. Cara untuk melihat tabel Lilieforce-nya, kita tinggal melihat jumlah sampelnya aja. Di situ ada 9 sampel. Menggunakan nilai taraf signifikannya 0,05. Jadi di sini 9, 0,05 ya. Berarti 0,05, ini 9, 0,271. Jadi L tabelnya sama dengan 0,271. Nah, besar mana antara 0,14142 dengan 0,271? Berarti kan besar ini ya L tabelnya. Ketentuannya, apabila L hitung itu lebih kecil dari L tabel, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kita lihat di sini bahwa L hitungnya kebukti lebih kecil dari L tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi berdistribusi normal. Gitu ya, karena L hitungnya kurang dari L tabel. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai uji normalitas menggunakan metode Lilieforce. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.